Dari hasil penyelidikan polisi nih geng, akhirnya ditemukanlah sebuah titik terang, yaitu adanya sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah mobil pick up yang datang dari arah dalam gedung kampus menuju ke arah luar dengan membawa sesuatu seperti box berwarna biru yang wujudnya mirip sekali seperti box yang ada di video yang viral. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, baru-baru ini viral sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang mahasiswa yang menemukan dua jenazah yang ada di sebuah kampus. Kampusnya bernama Universitas Prima Indonesia atau yang sering disingkat dengan UNPRI. Nah, lalu penemuan jenazah tersebut sempat direkam lalu disebarkan di sosial media oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut. Kondisi dari jenazah yang ditemukan itu memang mengundang banyak tanda tanya. Pertama, ditaruh di lantai paling atas. Yang kedua, ditaruh di dalam sebuah box besar yang berisi cairan. Dan terlihat dua jenazah tersebut kayak ngambang gitu di airnya. Lantas, hal ini mengundang tanda tanya. Orang-orang mulai berpikir apakah jenazah tersebut adalah korban eksekusi atau justru ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak kampus yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat luas. Nah, tetapi di dalam video itu nampak mahasiswa-mahasiswa ini merekam jenazah tersebut sambil bercanda, yang mana seolah-olah mereka sudah mengetahui itu apa. Tapi dari cara penempatannya gitu ya, ketika ditemukan box tempat jenazah itu disimpan itu diganjel dengan batu. Weh, ada mayat di UNPRI lantai 9. Nah, lalu beberapa saat kemudian video penemuan jenazah tersebut langsung viral. Dan setelah viral, jadilah panik nih mahasiswa-mahasiswa yang memvideokan tersebut. Jadinya mereka bikinlah klarifikasi. Di dalam klarifikasi mereka justru mengatakan kalau apa yang mereka sebarkan itu hanya sebuah video hoax dan itu bukanlah jenazah manusia tapi melainkan manekin atau dengan kata lain patung. Tapi netizen tidak percaya begitu aja dengan klarifikasi itu. Karena yang jadi pertanyaannya, ngapain manekin dimasukin ke dalam sebuah box ya kan, box penyimpanan, terus kayak ada cairan gitu seperti bahan pengawet, dan yang jadi pertanyaannya buat apa gitu. Apakah itu props buat syuting? Apakah itu hanya iseng-iseng aja gitu? Rasa penasaran netizen ini akhirnya membuat video tersebut semakin viral. Dan mau tidak mau, pihak kepolisian harus turun tangan melakukan penyelidikan terhadap hal tersebut. Dan ketika pihak kepolisian turun tangan, yang gilanya adalah ternyata video tersebut benar adanya. Itu bukanlah manekin, itu adalah jenazah beneran, manusia beneran. Dan bahkan yang ditemukan oleh pihak kepolisian nggak cuma 2, tetapi ada 5. Bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang menghebohkan ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Universitas Prima Indonesia atau UNPRI ini adalah salah satu universitas yang ada di Medan, Sumatera Utara. Berita tentang penemuan jenazah yang videonya sempat viral pada hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023. Video tersebut berdurasi 14 detik yang mana dengan sangat jelas ada mahasiswa yang sedang berada di atas sebuah gedung memperlihatkan sebuah box berwarna biru yang penutupnya juga berwarna biru dan kabarnya terganjal oleh batu. Di dalam video itu jelas sekali ucapan dari si mahasiswa yang merekam. Dia bilang ada mayat di lantai 9. Dan ketika itu dia langsung membuka box tersebut dan terlihat jelas ada 2 sosok jasad di dalam box tersebut. Nah, viralnya video itu membuat Satreskrim Polresta Medan pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 mendatangi kampus UNPRI. Maksud dan tujuan pihak kepolisian datang ke sana untuk melakukan pengecekan tentang kebenaran video tersebut. Benarkah ada jasad yang dimaksud atau tidak? Di saat itu, ketika pihak kepolisian ingin melakukan penggeledahan, pihak kepolisian sempat dihadang
dipandang oleh pihak kampus. Pihak kampus mengatakan ya harus ada prosedurnya kalau mau melakukan penggeledahan di area kampus karena memang aturan secara perundang-undangan seperti itu. Dan di saat itu menurut pihak kampus, pihak kepolisian yang datang ke Unpri itu tidak memiliki surat izin untuk melakukan penggeledahan dari Pengadilan Negeri Medan. Nah lalu di saat itu berita ini semakin viral dan semakin menjadi-jadi ya gara-gara pihak kepolisian ditolak untuk melakukan penggeledahan walaupun sebenarnya pihak kampus tuh udah bener gitu ya, harus ada prosedurnya. Nah tapi karena di pemberitaan banyak netizen yang tidak tahu, akhirnya timbullah tuh gosip-gosip, fitnah-fitnah gitu ya, tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada Universitas Prima Indonesia ini. Nah lalu geng, pihak penasehat hukum Unpri Medan yang bernama Bapak Herman Brahmana, dia mengatakan memang benar kalau kampus Unpri sempat didatangi oleh pihak kepolisian yang mana ingin melakukan penyelidikan mengenai berita penemuan 2 jasad di lantai 9 kampus tersebut. Nah tetapi Pak Herman Brahmana ini mengatakan kalau dia tidak tahu menau tentang kebenaran video itu karena yang punya kuasa atau yang mengetahui tentang hal ini adalah pihak humas kampus menurut dia. Nah lalu pihak kepolisian yang mendapatkan penolakan dari pihak kampus tetap akan melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Lalu berdasarkan pernyataan dari Kasat Reskrim Polrestabes Medan yaitu Kompol Teku Fatir Mustafa, beliau mengatakan siapa saja yang menghalangi penyelidikan akan ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah jadilah nih beritanya semakin panas nih geng, karena dari pihak kampus sebenarnya udah bener harus ada surat izin dan pihak kepolisian juga dia datang ke sana sebagai penegak hukum juga berhak untuk melakukan penyelidikan. Akhirnya nih geng, polisi pun berhasil masuk ke dalam gedung dan langsung menuju ke lokasi tempat kejadian, yaitu tepatnya di lantai 9 yang diduga menjadi tempat di mana 2 jasad tersebut ditemukan dan divideokan. Tetapi setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, kagetnya adalah lantai 9 tersebut sudah dibersihkan. Sudah tidak ada lagi benda atau barang-barang yang dimaksud. Salah satunya ya box biru itu. Box birunya udah nggak ada di sana. Padahal kalau kita lihat di video tuh box biru gede banget. Lalu bagaimana caranya menurunkan box tersebut gitu kan? Nah berarti sudah ada tindakan dari pihak universitas yang mengambil sikap untuk membersihkan area yang viral tersebut. Lalu setelah itu pihak kepolisian berinisiatif menggeledah seluruh ruangan yang ada di universitas itu. Namun sayangnya di hari itu banyak ruangan-ruangan yang terkunci, jadi tidak bisa dimasuki oleh pihak kepolisian. Nah lalu geng, tidak lama kemudian tiba-tiba ada sebuah video klarifikasi yang mana ini dibuat oleh 6 mahasiswa Unpri yang terlibat di dalam video viral tentang penemuan 2 jasad tadi. Nah salah satu dari 6 mahasiswa yang membuat video klarifikasi ini menyampaikan perihal video tersebut. Mereka menyampaikan permintaan maaf atas penyebaran video yang sudah mereka lakukan. Dan diketahui juga nama dari si perekam video itu adalah Herianto. Dan mereka mengaku kalau jasad yang mereka videokan tersebut adalah manekin atau boneka, bukan jenazah sungguhan. Jadinya mereka menyatakan kalau video penemuan 2 jasad di Unpri itu adalah video hoax yang mereka buat. Nah jadinya di sini kan semakin carut marut ini berita geng. Dan jadi pertanyaannya, kalau memang jenazah di video tersebut adalah manekin, lalu kenapa pihak universitas harus membersihkan lantai 9 tersebut, boxnya dipindah gitu kan? Nah kenapa nggak ya udah tetap di situ aja sampai polisi datang dan polisi memeriksa gitu. Nah terus kalau memang itu adalah manekin, kenapa nggak langsung tunjukin aja ini loh manekinnya, ini diperuntukkan untuk ini loh gitu, untuk praktek ini dan bla 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 lainnya lah gitu kepada polisi dan juga dibuka kepada publik supaya tidak terjadi tuduh menuduh gitu. Dan di video klarifikasi tersebut mereka menyatakan kalau mereka membuat video klarifikasi dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun sebagai bentuk permintaan maaf dan penyesalan atas tindakan yang mereka lakukan. Peristiwa tersebarnya video ini benar-benar mengagetkan sebenarnya geng. Banyak mahasiswa kedokteran dari Universitas Prima Indonesia ini yang merasa kaget. Nah awalnya mereka ini sebenarnya mengetahui sesuatu lah tentang 2 jasad itu. Nah tapi mungkin karena menjaga kode etik di kampus atau di universitas gitu ya, jadi pada awalnya belum ada yang buka suara. Nah dari beberapa sumber yang gue dapatkan geng, dikatakan kalau para mahasiswa yang merekam penemuan 2 jasad itu merupakan mahasiswa hukum.
Nah lalu di tengah-tengah carut-marutnya informasi mengenai kebenaran dua jasad tersebut, pihak kepolisian masih melanjutkan penyelidikan. Ya karena munculnya video klarifikasi dari 6 mahasiswa tadi itu semakin membuat berita ini penuh tanda tanya. Ya ditambah lagi kan pihak kampus tidak mengizinkan pihak kepolisian untuk melakukan penggeledahan dengan alasan pihak kepolisian tidak memiliki izin untuk melakukan penggeledahan tersebut. Nah padahal untuk penyelesaiannya cukup simpel, yaitu tinggal tunjukkan aja kalau memang itu boneka atau itu manekin. Udah selesai gitu kan. Nah akhirnya karena semakin carut marut, pihak kepolisian mulai tuh ngecek CCTV, mencari bukti dari beberapa saksi, mencari keterangan dari beberapa saksi untuk mendapatkan titik terang tentang kasus ini. Dari hasil penyelidikan polisi nih geng, akhirnya ditemukanlah sebuah titik terang, yaitu adanya sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah mobil pick up yang datang dari arah dalam gedung kampus menuju ke arah luar dengan membawa sesuatu seperti box berwarna biru yang wujudnya mirip sekali seperti box yang ada di video yang viral. Nah lalu video CCTV tersebut semakin memperkuat dugaan kalau pihak kampus sedang sengaja menutup-nutupi kasus tersebut dan mencoba untuk menghilangkan barang bukti agar pihak kepolisian tidak bisa melakukan penyelidikan. Tapi itu masih dugaan awal tuh geng ya. Dan buktinya memang ada, di videonya tuh ada. Dan video itu sempat viral juga tuh. Gara-gara rekaman CCTV itu, pihak kepolisian semakin memperdalam penyelidikan. Lalu selanjutnya nih geng, polisi kembali melakukan penyelidikan tepat di hari Selasa tanggal 12 Desember tahun 2023 di gedung kampus Universitas Prima Indonesia ini. Dan di dalam penyelidikan itu, polisi malah menemukan adanya 5 jenazah yang berada di lantai 15 gedung. 5 jasad tersebut merupakan 4 jasad laki-laki dan 1 jasad perempuan. Penemuan yang menggegerkan ini benar-benar membingungkan karena di saat itu pihak kepolisian tidak menemukan adanya identitas dari masing-masing jenazah. Pihak kepolisian sampai harus mendatangkan tim laboratorium forensik dan juga Inavis untuk melakukan penyelidikan terkait identitas 5 jenazah. Dan berita ini pun viral. Yang tadinya diperkirakan hanya ada 2 jenazah yang viral di dalam video, tahu-taunya setelah penyelidikan malah ada 5 yang ditemukan. Nah, jenazah siapakah ini? Mengapa jenazah-jenazah ini ada di kampus, ada di tempat orang belajar gitu? Nah, menurut informasi nih geng, penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terjadi pada hari Selasa mulai dari pagi sampai dengan malam hari. Dan ketika penggeledahan pada malam hari, kabarnya gak ada petugas yang bisa mendampingi proses pemeriksaan. Menurut kabarnya, pihak kepolisian tetap memaksa masuk sehingga satpam yang berjaga di luar terpaksa memberikan izin kepada pihak kepolisian untuk melakukan penggeledahan. Kemudian diketahui juga nih dari pihak kampus bilang mereka rada kecewa gara-gara pihak kepolisian sudah diberikan izin untuk melakukan penggeledahan, tetapi malah memberikan perintah untuk segera mengosongkan dan memberhentikan kegiatan belajar mengajar di kampus. Padahal menurut pihak kampus, di hari tersebut sedang ada proses pembelajaran kuliah praktikum dan juga ujian. Nah lalu singkat ceritanya geng, ditemukanlah 5 jasad tadi di lantai 15. Nah penemuan 5 jasad di lantai 15 kampus Unpri ini membuat asumsi masyarakat semakin curiga. Masyarakat menganggap kalau benar pihak Unpri ini menghalang-halangi pihak kepolisian dalam penyelidikan. Dan video klarifikasi yang sebelumnya disampaikan oleh 6 orang mahasiswa yang mengatakan kalau itu adalah video hoax, hanya manekin. Nah itu disalahartikan oleh masyarakat, dianggap kalau ke-6 mahasiswa ini mendapatkan tekanan atau intervensi dari pihak kampus. Nah akibatnya nih, karena sudah terlalu banyak asumsi liar, akhirnya pihak Unpri mau tidak mau buka suara mengenai penemuan jasad-jasad tersebut. Ya karena 5 mahasiswa yang bikin heboh, bikin gaduh dengan video viral tadi sudah bikin klarifikasi, tapi klarifikasinya justru klarifikasi bohong gitu kan. Ya mau tidak mau pihak kampus harus memperbaiki nama baik mereka. Nah melalui wakil dekan Fakultas Kedokteran Unpri, Kolonel Purnawirawan Susanto mengatakan kalau tidak ada tindakan kriminal seperti aksi eksekusi yang terjadi di lingkungan Unpri seperti yang diisukan oleh masyarakat gara-gara penemuan 5 jenazah ini. Nah selanjutnya dijelaskan kalau Unpri Medan itu merupakan universitas yang mempunyai fakultas kedokteran yang berdiri sejak tahun 2008 dan di fakultas tersebut ada beberapa ruang laboratorium untuk menunjang proses belajar mengajar yang mana salah satunya ada
adalah laboratorium anatomi. Di laboratorium tersebut ada media belajar yang disebut dengan kadaver, yang mana kadaver ini adalah jasad tubuh asli manusia yang sudah diawetkan. Nah, tentunya ya geng, jasad manusia tersebut adalah jasad yang sudah meninggal. Meninggalnya bukan karena pihak kampus, tetapi pihak kampus sudah membeli atau sudah memiliki, atau itu adalah haknya pihak kampus. Jadi itu jasad memang untuk pembelajaran anatomi tubuh manusia. Untuk background kematian dari si jasad pastinya ya beda-beda kasusnya. Nanti kita bakal bahas nih di belakang bagaimana sih pihak-pihak tertentu bisa memiliki jasad manusia yang disebut dengan kadaver ini. Keperluannya untuk apa dan bagaimana syarat-syaratnya gitu. Nanti kita bahas di belakang. Jadi geng, di laboratorium milik Unpri ini mereka memiliki 5 kadaver, yaitu 4 jasad laki-laki dan 1 perempuan tadi. Dan jasad yang ditemukan oleh pihak kepolisian di sana adalah kadaver tersebut, alias media pembelajaran anatomi tubuh manusia milik Universitas Unpri. Nah, lalu pihak Unpri menurut keterangan mereka sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan yang menurut mereka kurang berkoordinasi dengan pimpinan universitas karena pimpinan Unpri sendiri tidak pernah dimintai keterangan secara resmi mengenai kasus ini. Nah, lalu kemudian ada sebuah video yang dibuat oleh Dr. Ali Napiah Nasution, MKT, MKM, SP, KKLP, yang merupakan dosen anatomi FK Unpri, yang mana di video tersebut dijelaskan tanggal 12 Desember tahun 2023 sekitar jam 3 sore, Dr. Ali diminta untuk mendampingi pihak kepolisian dan tim laboratorium forensik untuk memeriksa laboratorium anatomi FK Unpri dan melihat 5 jasad yang sudah dikeluarkan dari box kadaver yang ada di dalam laboratorium anatomi kampus tersebut. Setelah 5 jasad tadi dikeluarkan, 5 jasad itu langsung dijejerkan di atas meja anatomi untuk diperiksa, dan Dr. Ali menegaskan kalau kelima jasad tersebut merupakan kadaver yang berada di FK Unpri yang dipergunakan sebagai media belajar praktikum anatomi, dan bahkan itu kadaver atau jasad itu sudah ada di sana sejak tahun 2008. Namun di saat itu pihak kepolisian tetap ingin melakukan pemeriksaan untuk memastikan kelima jenazah itu apa benarkah kadaver atau justru ada hal lain. Nah, lalu dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian ternyata setiap kadaver itu sudah ada dokumennya. Jadi punya dokumen resmi, ya ibaratnya tuh pihak kampus tuh punya lisensi resmi lah, punya hak izin untuk menggunakan kadaver itu atau jasad-jasad itu sebagai bahan praktek. Nah, jadi nggak ilegal, semuanya berstatus legal dan memang digunakan untuk kepentingan belajar. Jadi geng, buat kalian yang sebelumnya sempat heboh melihat video penemuan jasad tersebut, akhirnya misterinya sudah terpecahkan. Jasad-jasad tersebut tidak hanya ada 2, bahkan ada 5, dan itu memang jasad manusia, tapi itu merupakan media untuk belajar. Oke, sekarang kita bahas nih tentang kadaver tersebut. Apa sih kadaver itu di dalam ilmu kedokteran? Oke geng, mungkin buat kita sebagai orang awam yang tidak berkecimpung di dalam dunia medis gitu ya, pasti tidak familiar dengan kata kadaver. Nah, kadaver sendiri di dalam KBBI memiliki arti jenazah atau mayat. Nah, namun yang membedakannya adalah kadaver merupakan nama jasad yang digunakan oleh para mahasiswa kedokteran demi kepentingan pembelajaran atau praktikum anatomi. Secara hukum, ini sah geng. Jadi penggunaan kadaver untuk ilmu pengetahuan ternyata sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di dalam pasal 120 ayat 1 disebutkan, untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran. Nah, jadi jelas banget semua itu bukan tindakan ilegal. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, dari manakah pihak kampus, pihak universitas bisa mendapatkan jasad untuk dijadikan kadaver? Serem gak sih? Kalau kita bayangkan backgroundnya gitu ya, kalau kita bayangkan gimana sih nasib si jenazah menjadi kadaver, gimana ya background dia, masa lalunya ketika hidup, pasti akan kebayang ke sana gitu kan. Jadi geng, penjelasannya adalah
Kadaver ini bisa didapatkan melalui proses-proses tertentu, jadi banyak cara. Nah, salah satu prosesnya disebut dengan two agening atau levering. Proses two agening ini yaitu proses untuk mendapatkan kadaver dari rumah sakit, yang mana ini menyangkut dengan jenazah-jenazah di rumah sakit yang identitasnya tidak dapat diverifikasi atau tidak memiliki keluarga. Jadi jenazahnya itu tanpa identitas, nggak tahu harus dikembalikan kemana, dan mau dikubur di mana juga nggak tahu. Nah, akhirnya mau tidak mau ini akan dicarikan izin ke pihak pemerintah untuk dijadikan sebagai bahan praktek. Tapi gue nggak tahu ya, kita nggak usah bahas secara agama deh geng ya, karena kalau secara agama ya nggak etis banget. Karena mau gimana pun ya, kesehatan kita nih, orang-orang yang masih hidup sekarang gitu ya, obat-obatan semuanya itu kan hasil dari uji laboratorium, hasil dari uji yang menggunakan jasad-jasad kayak gini gitu, menggunakan jasad yang asli. Kalau nggak ada pengorbanan dari para jenazah ini ya, kita manusia yang masih hidup nggak bisa dapat obat gitu kan ya. Jadi jangan minta gue untuk membahas tentang agama karena gue nggak paham. Oke, itu balik ke kalian deh. Nah terus geng, langkah lainnya yaitu melalui proses levering. Nah, proses levering ini merupakan sebuah cara untuk memperoleh jasad untuk dijadikan kadaver dari hibah atau wasiat. Nah, jadi misalkan ada seseorang yang dia memang sudah sakit-sakitan atau meninggal, memberikan wasiat kalau dia ingin menyerahkan tubuhnya untuk dijadikan sebagai media belajar, media pembelajaran anatomi tubuh manusia dan lain-lain lah. Nah, itu bisa. Atau justru dari pihak keluarga yang mengikhlaskan atau mewasiatkan hal tersebut. Jasad dari salah satu keluarga yang sudah meninggal dihibahkan kepada pihak tertentu, kepada pihak yang berwenang untuk dijadikan media belajar juga. Nah, jadi dua proses tadi bisa dikatakan sah dan legal. Tetapi geng, dua proses tadi itu adalah cara memperoleh kadaver untuk zaman sekarang, untuk saat ini. Ya karena kita berbicara soal hukum gitu kan, harus ada prosedur-prosedur yang sah. Lalu bagaimana dengan zaman dahulu? Yang bisa dikatakan ya mungkin orang-orangnya lebih barbar gitu ya. Nggak ada hukum tetapi penasaran ingin mempelajari anatomi tubuh manusia. Menurut jurnal yang dirilis oleh Universitas Gadjah Mada yang berjudul Is Cadaver Still Needed in Medical Education pada abad ke-18, mayat-mayat yang dipakai untuk keperluan bedah anatomi itu didapatkan dari tubuh para pelaku kriminal yang sudah dieksekusi, alias orang-orang yang mendapat hukuman mati. Nah, jadi bisa dikatakan kadaver pada zaman dahulu adalah tubuh-tubuh orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Jadi tidak melalui proses izin terlebih dahulu, tidak melalui proses hibah atau wasiat dari si pemilik tubuh. Ya selama dia melakukan tindakan kejahatan, ya akhirnya tubuhnya dijadikan milik negara dan negara berhak untuk memberikan tubuh mereka kepada pihak-pihak universitas atau orang-orang yang melakukan praktek dan pembelajaran tentang anatomi tubuh manusia. Karena geng, mau gimana pun ya, orang-orang yang belajar tentang ilmu kesehatan, ya kalau untuk sekarang disebut dengan mahasiswa kedokteran. Mereka tidak cukup hanya belajar dari penjelasan dosen atau membaca buku doang. Ya nantinya kan mereka bertanggung jawab atas keselamatan nyawa manusia, yang otomatis mereka harus melakukan praktik tersebut kepada media yang sebenar-benarnya, alias kepada tubuh manusia asli. Kadaver ini adalah salah satu media yang sangat-sangat penting di dalam dunia kedokteran. Dan saking pentingnya, kadaver ini sampai disebut sebagai guru besar oleh mahasiswa kedokteran karena berkat adanya kadaver ini, mahasiswa kedokteran bisa memahami dan mempelajari anatomi tubuh manusia dan melahirkan berbagai metode pengobatan yang sangat bermanfaat untuk umat manusia yang masih hidup. Jadi geng, karena dipakai sebagai media untuk belajar, kadaver ini benar-benar harus dijaga agar tidak membusuk. Dan cara menjaga serta merawat kadaver adalah dengan menyuntikkan formalin. Jadi harus disuntikan terus-menerus lalu disimpan di dalam lemari pendingin. Nah, ada juga metode lain yang digunakan, yaitu dengan menyimpan kadaver tersebut di dalam genangan formalin. Nah, mungkin ini sama persis seperti yang ada di video, yang mana kita lihat ya, ada box biru, di dalamnya ada genangan air, dan ada dua jasad. Nah, kemungkinan air tersebut adalah cairan formalin. Lalu, berdasarkan peraturan internasional dikatakan, kadaver itu harus berada di dalam ruangan laboratorium anatomi, alias ruangan khusus, dan tidak sembarangan orang bisa mengakses
akses ke dalam ruangan tersebut. Hanya orang-orang tertentu, misalnya seperti kepala laboratorium atau kepala departemen. Nah, mahasiswa kedokteran sendiri nggak sembarangan bisa mengakses. Tapi di dalam video yang kita lihat yang terjadi di Universitas Unpri. Nah, ini patut dipertanyakan juga. Kok bisa gitu ya? Box penyimpanan kadaver itu bisa ada di lantai 9 di luar kayak semi balkon atau apa gitu ya. Bisa diakses oleh mahasiswa sembarangan lagi. Mahasiswanya bukan mahasiswa kedokteran pula ya. Menurut kabar dikatakan mahasiswa tersebut adalah mahasiswa hukum gitu. Ini ada apa? Mungkin sedikit kritik di bagian situnya ada yang salah gitu dalam perlakuan terhadap kadaver atau aset milik Fakultas Kedokteran di Unpri ini. Nah, ini mungkin bisa menjadi pelajaran juga untuk universitas-universitas yang lain. Jangan sampai kayak gini. Akhirnya kan jadi viral, jadi heboh, jadi repot sendiri gitu. Nah, lalu geng, sedikit informasi. Walaupun kadaver ini terus-menerus mendapatkan penanganan agar tidak membusuk, ya kan, disuntikan formalin dan segala macam, tapi setiap kadaver itu ada umurnya, ada batas pemakaiannya, yang mana nantinya lama-kelamaan kadaver itu sendiri bakal rusak. Hal ini tergantung pada pemakaian si kadavernya. Jadi kalau udah semakin sering dipakai, maka ketahanan dari kadaver sendiri semakin berkurang. Nah, dan misalkan nih, setiap kali praktek ada pembedahan di beberapa bidang tubuh kadaver. Nah, udah bisa dipastikan bidang tersebut yang sudah dibedah nantinya tidak bisa dipergunakan lagi untuk praktek. Akhirnya setelah kadaver ini di seluruh tubuhnya ya udah mengalami kerusakan, barulah kadaver ini akan diperlakukan seperti jasad pada umumnya. Ya kayak jasad manusia, bakal dikubur atau dikremasi. Ya sesuai dengan kesepakatan lah. Jadi tetap pada akhirnya setelah dimanfaatkan, kadaver-kadaver ini yang basicnya adalah jasad manusia asli akan diperlakukan manusiawi seperti manusia normal. Nah, jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Nah, lalu karena kadaver ini merupakan media belajar yang bisa dikatakan ada di Fakultas Kedokteran, jadi bisa dipastikan di seluruh dunia di muka bumi ini, setiap fakultas kedokteran itu kemungkinan besar ada kadavernya, alias menyimpan mayat untuk media pembelajaran atau media praktek anatomi. Jadi baru tahu ya kita ya, ternyata nggak cuma rumah sakit yang punya ruang jenazah doang yang menyeramkan gitu ya, yang bikin merinding. Ternyata di kampus-kampus juga. Kalau kampusnya ada fakultas kedokteran, wah jangan-jangan ada kadavernya, ada jasad yang disimpan. Nah, tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang negatif, karena ya mau bagaimanapun juga kita harus berterima kasih gitu ya kepada Fakultas Ilmu Kedokteran, kepada mahasiswa-mahasiswinya, karena mereka mengabdikan diri mereka untuk melayani masyarakat agar kehidupan masyarakat bisa tetap sehat. Jadi untuk permasalahan video yang viral ini sudah clear, kita semua sudah tahu bahwa itu adalah jasad beneran tapi disebut dengan kadaver yang merupakan media untuk belajar.